Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji 29 Desember 2020. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau telah memberi kepada kami seorang putra-Mu, Yesus Kristus, yang lahir dari Bunda Maria dan dipelihara oleh Santo Yusuf, di mana kami merayakan pada tahun ini tahun Santo Yusuf. Mereka hidup dengan penuh kasih, baik sebagai orang-orang yang bermasyarakat maupun juga orang beragama. Kini kami melihat bagaimana mereka datang ke bait Allah sebagai tanda, sebagai orang beriman, mempersembahkan Yesus, agar mereka boleh mendapatkan berkat untuk hari-hari selanjutnya dan Roh Kudus telah meneranginya. Maka mereka boleh berbahagia sebagai keluarga kudus dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, itu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu terang yang menjadi penyertaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yusuf dan Maria orang beragama, agamanya Yahudi. Maka menurut tradisi kalau mereka melahirkan anaknya 8 hari, dibawa ke bait Allah, dipersembahkan. Ini sebagai tanda orang beriman. Dipersembahkan kepada imam yang bertugas. Dari sana ada yang menjaga bait Allah bernama Simeon. Simeon adalah orang yang menantikan kehadiran Yesus Sang Juru Selamat. Betapa bahagianya ketika dia melihat bayi kecil Yesus. Dia menatangnya dan memuji-muji Allah, dan dia merasakan kepuasan hidupnya. Mau apa lagi? Maka digambarkanlah dalam kidung Simeon, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pulang dalam damai sejahtera-Mu." Artinya apa? Tutup mata, ya serem juga. Tapi itulah rasa damai dan sukacita berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, kita pun sama. Kemanapun kita pergi mengumpulkan harta benda, menggunakan waktu, entah dengan hemat atau berfoya-foya, menggunakan uang kita dengan baik atau tidak baik, pada waktunya kita akan dipanggil kembali ke pangkuan Tuhan, karena daur hidup kita adalah lahir, hidup, dan meninggal. Pertanyaannya, ketika kita meninggal, apakah kita seperti Simeon atau kita katakan, takut? Yang mana?
Simeon telah memberikan contoh kepada kita dengan kepasrahannya. Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu berpulang dalam damai Tuhan. Dan kematian itu bukan soal umur. Jangan berpikir anak muda, wah gampang, kami masih muda, yang tua-tua lebih dulu, tunggu dulu. Itu semua diatur sama yang di atas. Apakah kesiapan kita sudah ada atau belum? Tuhan yang mengatur hidup ini. Karena itu nikmatilah. Apa yang dibuat oleh Simeon, dia menikmati hari tuanya. Biarpun tidak ada rumah lansia. Dan dia berdoa, memperbaiki semua hal-hal yang kurang ketika dia masih muda. Berkat-berkat dan doa-doa yang disampaikan tentu untuk banyak orang. Itulah tugas orang tua. Setelah capek, lelah, bekerja, mengumpulkan harta benda dan rezeki, sekarang menikmati dengan sukacita dalam doa-doa. Kedua, Simeon mengingatkan Maria akan tantangan dan halangan yang akan menghadang Maria. Dengan mengatakan, sebilah pedang akan menebus jiwamu sendiri, karena orang ini membuka banyak pikiran orang. Baru nanti setelah 30 tahun kemudian, Maria melihat betul kata kakek Simeon ini. Betul-betul. Ya. Tapi dia sudah siap untuk menerima semua keadaan dalam kasih Tuhan. Maka di penghujung tahun ini mari kita juga siap diri. Membersihkan diri, pikiran dan hati kita. Melaksanakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Menggunakan waktu dengan tepat untuk berdoa dan berkarya. Baik secara pribadi maupun bersama-sama. Buanglah jauh-jauh pikiran-pikiran yang negatif. Karena pikiran-pikiran negatif akan membawa kita mempunyai aura negatif. Tapi kalau kita juga berpikir tentang hal yang positif, maka aura kita pun positif seperti Simeon. Semoga kita boleh mendapatkannya bersama dengan Yusuf dan Maria dalam terang kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas rahmat sakramen-Mu. Semoga hidup kami tetap disegarkan oleh daya-Nya yang menyelamatkan. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.